barang siapa yang telah memiliki kemampuan kelapangan rezeki, artinya kebutuhan primernya sudah terpenuhi, sudah bayar listrik, sudah bayar air, sudah ada belanja 1 bulan, sudah beli beras, sudah bayar SPP anak, ada sisa uangnya untuk beli kambing. Kata Nabi, kalau dia tidak mau menyembelih kambing, berkorban, fala yaqrabanna musalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين والمرسلين لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال إن للمتقين مفازا، وقال ومن يتق الله يجعل من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فلذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan keislaman, memberikan kesehatan,
memberikan kesempatan, memberikan ketakwaan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di halaman Musalla Al-Falah yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha yang mubarak. Kita berharap agar langkah kita menuju tempat ini, kehadiran kita dan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini pertama kali yang kita sampaikan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu ke waktu, dari saat ini sampai kita mati sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jangan kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan muslim. Jemaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena ini adalah Idul Adha, maka yang relevan yang kita bicarakan adalah perjuangan, cobaan, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imam. Imam di sini adalah pemimpin yang menjadi panutan, mulai beliau diangkat menjadi rasul sampai hari kiamat. Beliau digelar dengan Al-Khalil atau Khalilullah. Gelar Khalilullah ini hanya diberikan kepada dua orang di dunia ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah turunan Ibrahim alaihissalam dan melestarikan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Sepakat para ulama, seluruh Nabi ada 313 orang adalah Ulul Azmi. Tetapi yang paling Ulul Azmi hanya 5. Mim, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalam. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah para nabi yang dicobai, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran mereka melampaui kesabaran rata-rata para nabi dan rasul. Mereka tidak pernah menggerutu, tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah bersedih hati, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dilaksanakan, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam surah Al-Baqarah yang kita baca pada rakaat pertama tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun." Ingatlah
ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, maka Nabi Ibrahim melaksanakan seluruh perintah itu secara sempurna dan paripurna. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dikatakan mengkodise, tidak ada. Langsung dikerjakan. Coba kita lihat. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Namrud dan kaumnya. Padahal dia tahu konsekuensinya. Namrud itu adalah raja yang paling kejam, bengis, zalim. Ketika diketahui bahwa Ibrahim yang menghancurkan patung-patung itu, tidak boleh tidak Ibrahim alaihissalam menghadapi cobaan yang berat. Itu beliau dihanyutkan ke laut, namun beliau selamat. Kemudian beliau dibakar hidup-hidup, namun juga beliau selamat. Karena melihat kondisi di Babilonia di Irak dan Iran saat ini, beliau diperintahkan untuk berhijrah, pindah. Beliau mengatakan, inni zahibun ila rabbi sayahdin, dalam surat As-Saffat ayat 83. Aku akan menghadap Tuhanku, dia akan memberi petunjuk, hidayah, arahan, bimbingan kepada aku. Maka berpindahlah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, dan beliaulah Nabi yang pertama berhijrah dari Babilonia, Irak dan Iran saat ini ke negeri Syam. Syam itu dahulu Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, itu termasuk negeri Syam. Maka beliau menetap di Palestina, sehingga di Palestina di sana terdapat satu provinsi yang bahasa Arabnya namanya Al-Khalil. Al-Khalil diambil dari gelar Ibrahim. Namun oleh bahasa Yahudi disebut dengan Hebron. Disitulah kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita singkat, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Palestina, beliau mempersunting Siti Hajar yang memang sebelumnya dipersunting di Babilonia, dibawa ke Palestina. Beliau beberapa tahun tidak atau belum mendapatkan anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi supaya Ibrahim membawa Siti Sarah yang cantik itu ke Mesir menghadap Fir'aun pada waktu itu. Karena Fir'aun itu ada 12. Fir'aun itu adalah dinasti. Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang ke-12. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kepada Ibrahim supaya membawa Sarah dan tidak mengakui Sarah itu sebagai istrinya, tetapi sebagai adik. Jadi sudah 2 kali Ibrahim dibolehkan berbohong, yaitu ketika menghancurkan patung-patung. Namun patung besar yang tidak dihancurkan, dia mengatakan, bukan aku yang menghancurkan dari patung besar. Padahal dia yang melaksanakan itu, dibolehkan. Kemudian demi strategi, Ibrahim dibolehkan lagi berbohong bahwa istrinya bukan istrinya tetapi adiknya. Karena skenario Allah Subhanahu wa taala, ternyata Firaun pada zaman itu menyukai perempuan cantik. Maka tidak ada perempuan cantik kecuali yang ingin dipersuntingnya. Maka benar saja begitu sampai di Mesir, Sarah ini dikatakan oleh Ibrahim sebagai adiknya dan disandra oleh Firaun yang suka pada perempuan pada waktu itu. Namun setelah 3 kali berturut-turut, Firaun ini tidak mampu melaksanakan hasratnya karena Allah tidak menginginkannya. Sebagai penyesalan Firaun pada waktu itu, dia menghadiahkan kepada Sarah seorang anaknya sendiri. Ini disepakati oleh para ulama, yaitu Siti Hajar. Itu anaknya sendiri, bukan gayang-gayang, bukan
versi Yahudi demi mendiskreditkan Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu turunan dari Siti Hajar. Ya. Maka dibawalah Siti Hajar ini pergi ke Palestina, sampai di sana kira-kira 3 bulan. Nabi Ibrahim alaihissalam disarankan oleh istrinya Sarah, wahai suamiku, karena sudah beberapa tahun kita tidak punya anak, maka alangkah baiknya engkau menikahi Siti Hajar. Inilah skenario Allah. Siapa tahu engkau mempunyai anak darinya. Benar saja setelah dinikahi, Siti Hajar kemudian hamil. Sebagai wanita memiliki kecemburuan. Siti Sarah mengatakan, kok kenapa Siti Hajar bisa hamil, kok saya tidak hamil? Padahal saya duluan dinikahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Allah menjaga kelestarian, menjaga mawaddah warahmah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dicoba lagi Nabi Ibrahim dengan menyatakan, hei Ibrahim, setelah engkau istrimu melahirkan anakmu, engkau harus segera membawanya ke satu tempat namanya Makkah, yang sekarang ini Makkah. Benar saja begitu dilahirkan Ismail alaihissalam, ada yang menyatakan 1 minggu, ada yang menyatakan 1 bulan, wallahu a'lam. Jelas masih bayi. Ismail alaihissalam yang masih kecil ini dibawa bersama ibunya Siti Hajar ke Makkah, namanya ini Makkah. Ini adalah skenario Allah. Sesampai di Makkah, Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya segera meninggalkan Makkah, tinggalkan anak istrimu, segera kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam menjujurkan air mata. Laki-laki suami yang mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya, apalagi anaknya satu-satunya yang diidam-idamkan melalui doa beliau yang menyatakan, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, anugerahilah aku anak-anak yang soleh. Doa ini dianjurkan untuk kita baca, baik yang sudah punya anak atau masih belum punya anak, supaya dianugerahi anak-anak seperti Ismail alaihissalam. Tetapi demi dakwah beliau tinggalkan anak istrinya. Siti Hajar kemudian menyatakan sambil menangis, wahai suamiku, betapa teganya engkau meninggalkan kami hanya berdua, aku dan anakku yang masih kecil. Nabi Ibrahim diam dan mengeluarkan air mata. Kemudian Hajar menyatakan, apakah ini adalah rencana Allah? Apakah ini adalah keinginan Allah? Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Kata Siti Hajar sebagai istri yang soleha, dia menyatakan, kalau begitu aku terima resiko dari kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin min ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, aku meninggalkan bagian dari turunanku di satu lembah yang tidak ada buah-buahan dan tidak ada penghuninya. Liuqimus shalah, semua ini untuk mereka mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami. Apa itu Nabi Ibrahim? Dalam surat Al-Baqarah tadi Allah menyatakan doa Nabi Ibrahim, Rabbana ij'al hadza baladan amina. Berikan negeri, jadikan negeri ini, yaitu negeri mana anaknya berada, negeri yang aman. Dan anugerahilah penduduk negeri Mekah ini buah-buahan bagi mereka yang beriman. Tapi siapa yang kafir, kata Allah, siapa yang kafir, aku akan seret dia ke dalam neraka Jahannam. Itulah tempat yang paling buruk. Benar saja doa Nabi Ibrahim. Setelah ditinggal Siti Hajar, kehabisan air susunya, sudah 3 hari tidak ada air. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami Siti Hajar supaya berlari antara Bukit Safa dan Marwah, karena dia lihat di Bukit Safa ada air di Marwah. Dia
ada air di Sabah, dia bolak balik selama 7 kali. Ini yang dikapitulasi oleh orang-orang berhaji, namanya bersaing. Tahu-tahu itu hanya fata morgana, tidak ada air. Melihat Siti Hajar sudah bolak balik selama 7 kali, udah capek. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Jibril alaihissalam. Jibril, buka keran air di kakinya Ismail alaihissalam. Menurut cerita, katanya kakinya Ismail yang menghantar-hantarkan sehingga keluar air. Bagaimana kaki anak kecil bisa mengeluarkan air? Yang benar adalah Jibril alaihissalam datang membuka mata air persis di kakinya Ismail agar Siti Hajar yang sudah lari 7 kali kaki sudah capek tidak mencari jauh-jauh. Begitu Siti Hajar melihat ada basah di kakinya Nabi Ismail alaihissalam, dia melihat mata air, dia kemudian bergumam, Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Berkumpullah air, berkumpullah air, berkumpullah air. Maka dinamakanlah sumur itu sumur Zam-zam. Padahal Zam-zam itu artinya berkumpullah, berkumpullah, itu bahasa Ibrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadilah di Mekah ada air, ada sumur. Karena ada air di situ, ada Siti Hajar, ada Ismail. Bangsa Jurhum dari Yaman kemudian berpindah ke sana, semakin banyak penduduk di sekitar Ka'bah. Itulah yang menjadi penghuni atau penduduk Makkah saat ini. Subhanallah. Kemudian kira-kira 11 atau 12 tahun kemudian, Nabi Ibrahim yang ada di Palestina mulai kangen, mulai rindu. Sudah seperti apa istri saya, sudah seperti apa anak saya yang saya tinggalkan. Dia kemudian berkeinginan mau menjenguk anaknya. Sampai di Mekah, lagi-lagi Ibrahim alaihissalam dicobai oleh Allah, dan cobaan ini dilaksanakan secara sempurna. Apa itu? Allah memerintahkan dalam mimpinya berturut-turut 3 kali supaya dia menyembelih anaknya. Ya, bagikan dalam surat As-Saffat Allah menyatakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala Ismail sudah mencapai umur mampu mengangkat batu yang besar, itu yang disebut para ulama tafsir as-sa'ya. Baru 3 hari ketemu anaknya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Dia mengatakan kepada anaknya ini baru ketemu 3 hari. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, hei anakku, aku dalam mimpiku melihat, atau aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihnya. Fanzur madza tara, coba perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Ini orang tua yang bijak tetap melakukan dialog dengan anaknya, sekalipun itu perintah Allah. Tidak mentang-mentang perintah Allah, anaknya langsung ditangkap, sini kamu, tak sebeli. Ini perintah Allah, tapi dia ajak dialog di sini. Fanzur madza tara. Ini pendidikan ini kepada kita. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu nak? Anak yang soleh karena dididik oleh ibu yang soleha, dan anak itu lebih cenderung mengikuti ibunya, sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam Kan'an, karena ibunya Kan'an ini tidak mau naik di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, maka Kan'an tidak mau juga ikut. Jadi anak itu lebih cenderung mengikuti ibunya. Maka Siti Hajar ini adalah wanita solehah mendidik anak yang soleh. Apa kata anak ini? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, wahai ayahku, kalau memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya
ini menjadi pelipur laranya. Ikat tanganku, ikat kakiku supaya aku tidak merontak, sehingga mengganggu konsentrasi. Kemudian terakhir tutup matamu agar engkau tidak merasa malas melihat aku, sehingga engkau tidak jadi menyembelih aku. Coba, bukannya dia lari tetapi mendukung bapaknya supaya menyembelih dia demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam semua apa saran anaknya tadi. Maka dia bagikan dalam Al-Quran, falamma aslama, tatkala keduanya yaitu Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Ibrahim sudah meletakkan pisaunya yang tajam tadi yang sudah diasah di lehernya Nabi Ismail. Ismail sudah diikat dan menyerahkan lehernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Jibril alaihissalam. Jibril berkata, ya Ibrahim, hei Ibrahim, laqad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Hei Ibrahim, perintah menyembelih anakmu ini bukan tenangan, tetapi ini hanya ujian semata. Apakah engkau lebih cinta kepada anakmu atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah menyatakan wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka kami gantikan Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang agung, yaitu kibas, seekor domba yang mulus yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas dibawa dari surga, maka disebut korban yang agung. Namun Ibrahim alaihissalam sebagai tanda kesyukurannya karena anaknya yang dia idam-idamkan tidak jadi disembelih, dia menyembelih kurang lebih seekor onta dalam riwayat sebagai tanda syukur. Dan kita diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Qul sadaqallahu wattabi'u millata Ibrahim hanifah. Salah satu yang harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah mengikuti perintah Ibrahim, yaitu berkorban. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk menyembelih anak, tidak diperintahkan untuk menyembelih 1000 ekor unta, tapi cukup 1 kambing. Makanya kata Nabi, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang telah memiliki kemampuan kelapangan rezeki, artinya kebutuhan primernya sudah terpenuhi, sudah bayar listrik, sudah bayar air, sudah ada belanja 1 bulan, sudah beli beras, sudah bayar SPP anak, ada sisa uangnya untuk beli kambing. Kata Nabi, kalau dia tidak mau menyembelih kambing berkorban, fala yaqrabanna musalla, maka janganlah ia mendekati tempat-tempat sholat kami. Yang dimaksud musallanya itu adalah yaitu lapangan yang digunakan untuk sholat Idul Adha. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud fala yaqrabanna musallana, pertama, tidak sah sholat orang yang mampu berkorban kalau dia tidak berkorban. Tidak sah sholat Idul Adha atau tidak diterima. Yang kedua, bahwa dia diberi sanksi secara sosial, dia tidak boleh bersosial dengan kaum muslimin. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan cobaan. Dan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci kita, karena ternyata para nabi seperti Nabi Ibrahim yang paling dicintai oleh Allah tetap juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian kita bukan berarti Allah murka kepada kita. Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabbal qaum ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau mencintai suatu kaum, pasti kaum itu diuji. Fa in radu falahum ridha. Kalau mereka
menerima cobaan ujian, maka mereka mendapatkan keridhaan Allah. Wa in sakhitu falahumus sukhtu. Kalau mereka murka, menyesal, kesal, putus asa, tidak bersabar, maka bagi mereka murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji dengan COVID-19. Kita diuji dengan Corona. Nah, ujian Corona ini sudah menunjukkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai aspek. Secara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara komprehensif, artinya secara menyeluruh. Sesuai dengan ayat Al-Quran ayat 155, Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Nah, corona ini menjadikan kita takut mati banyak orang. Namun takutnya juga kadang-kadang berlebihan. Sudah tidak mau datang ke masjid, takut mati. Padahal bukan corona yang mematikan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa yang mati di dunia ini kecuali itu atas izin Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi kita rasa takut yang masih jomblo tidak balik, ya, takut jangan sampai anak-anaknya tidak makan. Ada rasa takut itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan berlebihan. Wajib kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedikit rasa lapar. Ini betapa banyak orang karena corona ini kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan. Sekolah sudah hampir 5 bulan diliburkan. Pedagang-pedagang cilok, pedagang-pedagang kecil itu mereka kehilangan penghasilan di situ. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara paripurna ujian. Wala anfus diuji karena corona ini juga diuji banyak orang yang mati. Diperkirakan sekitar 5.000 orang atau lebih. Ya. Tetapi menurut keyakinan kita itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata juga kita bergaul, ada masjid tidak pernah ditutup di Pekalongan ini. Rapat tidak seperti ini. Ya. Tetapi tidak ada yang kena penyakit, tidak ada yang mati, mesti jamin keamanan. Dari awal sampai akhir tidak ada yang ditutup. Toh tidak ada juga yang kena, kecuali atas izin Allah. Wassamarat. Jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Banyak yang menjadi petani, sawah mereka gagal, kebun mereka gagal karena penyakit. Ini semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cobaan-cobaan ini tidak ada maknanya, tidak ada artinya kalau dibanding dengan cobaan para nabi alaihi salam. Oleh sebab itu kita sebagai solusi diperintahkan oleh Allah supaya bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Bersama itu menurut Hamka derajat yang paling tinggi daripada derajat mahabbah. Mahabbah belum tentu ma'a itu artinya bersama. Allah bersama orang bersabar. Berapa banyak suami istri saling mencintai tapi tidak bisa bersama. TKW itu mereka kerja di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, di Qatar, di Abu Dhabi, di Saudi Arabia. Apakah dia tidak cinta sama suaminya? Cinta, tapi tidak bisa bersama. Tetapi ada yang sekalipun sedih, menderita karena belum punya penghasilan yang banyak, tetap bersama. Nah, bersama itu paling tinggi derajatnya. Nah, Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang bersabar. Artinya
kalau kita menghadapi COVID ini bersabar menerima secara ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti janji Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mufassiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa sesungguhnya orang-orang bersabar itu diberi ganjaran oleh Allah tanpa pahala, tanpa ada limit, tanpa ada batasan. Mudah-mudahan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh teladan bagi kita dalam menyikapi semua perintah Allah dan menyikapi seluruh cobaan yang diujikan oleh Allah kepada kita. Ternyata ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para nabi dan rasul, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian itu bukan berarti Allah murka kepada kita, tetapi memang kalau Allah menguji satu kaum, pasti mencintai satu kaum, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan perkara bagi orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwa segala urusan orang beriman itu baik baginya. In asabahu sarra'u syakara. Orang beriman itu kalau dia mendapatkan sesuatu kesenangan, suatu kebahagiaan, suatu kesejahteraan, rezekinya banyak, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra' sabara. Tapi kalau dia mendapatkan suatu kesusahan, penderitaan, penyakit, susah hidup, maka dia bersabar. Wa kana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Dan walaysa dzalika illa lil mu'min. Bersyukur dan bersabar itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi keimanan yang kuat, ketakwaan yang tinggi, serta kesehatan, kesempatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberi istiqamah dalam hati kita. Akhirnya mari kita tutup khutbah Idul Adha dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. اللهم سلمنا وسلم من معنا وسلم ما معنا. اللهم احفظنا واحفظ من معنا واحفظ ما معنا. اللهم احفظ ديارنا واحفظ ما في ديارنا واحفظ اهل ديارنا. اللهم احفظنا من الهموم والغموم والجروح والآلام والاسقام والامراض والاوجاع. واحفظنا من الغيبة والنميمة ومن الكذب ومن الرياء ومن الغضب ومن العجب ومن الكبر ومن النفاق ومن الشرك ومن الكفر ومن كل المعاصي. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعافنا واعف عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة. اللهم ادفع عنا فيروس كورونا. اللهم ادفع عنا فيروس كورونا. اللهم ادفع عنا فيروس كورونا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.